Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat mencabut aturan sekolah maupun tempat penitipan anak yang mengharuskan siswanya menjalani karantina saat terpapar COVID-19. Hal ini diklaim berdasarkan data 95% populasi Amerika yang sudah divaksin dan pernah terpapar COVID-19. Apakah aturan serupa mungkin diterapkan di Indonesia, apalagi dengan proses pembelajaran tatap muka yang kini sudah dilaksanakan kembali sejak tahun ajaran baru? Benarkah antibodi masyarakat Indonesia berada di level 98,5% pada Juni lalu? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom. Pertama adalah Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat malam, Pak Alex, apa kabar? Selamat malam, salam sehat. Salam sehat, Pak Alex. Yang kedua, narasumber kami adalah Kepala Bidang Pengembangan Profesi, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Ibu Mas Dalina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, dalam kondisi baik begitu ya Bu Mas Dalina dan Pak Alex. Sebelumnya saya ingin ke Ibu Mas Dalina terlebih dahulu. Ibu, ketika kita tahu begitu CDC mengeluarkan aturan bebas karantina bagi anak di sekolah maupun tempat daycare begitu, apakah ini kemudian menunjukkan herd immunity yang sudah terbentuk dengan baik, Bu, dengan klaim 95% tadi, Bu? Ya, saya kira pada saat ini sudah hampir 600 juta masyarakat terpapar seluruh dunia dan vaksin sudah di atas 12 miliar. Jadi dengan varian of concern terakhir yang tidak begitu virulen, menurut pandangan kami memang sudah seharusnya kita tidak terlalu tegang lagi dalam menghadapi COVID-19. Baik. Jadi relaksasi memang harus sudah mulai dilakukan di banyak di banyak sektor ya, di banyak level. Baik, berarti menurut Anda kita itu adalah Indonesia termasuk begitu ya dan bisa segera mengadopsi aturan serupa begitu, Ibu Mas Dalina? Biasanya aturannya yang kita adopsi adalah aturan dari WHO, interim WHO, bukan dari CDC. Oke. Karena memang agak berbeda situasi di banyak negara dibanding dengan Amerika. Afrika yang vaksinasinya masih rendah mungkin tidak bisa langsung mengadopsi itu. Indonesia juga belum mencapai target 2 dosis vaksin, tetapi yang diumumkan berdasarkan hasil serosurvei sudah lebih dari 90% penduduk kita memiliki antibodi. Itu hal yang baik. Baik dia antibodi karena vaksin maupun karena terinfeksi. Baik, saya akan ke Pak Alex begitu. Pak Alex, bagaimana kemudian Satgas Covid dan pemerintah melihat CDC mengeluarkan aturan ini, Pak? Apakah mungkin kemudian diterapkan di Indonesia, apalagi Bu Mas Dalina mengatakan kita sepertinya juga harus segera tidak menganggap Covid itu sebagai sesuatu yang mengekang lagi begitu, Pak Alex? Ya, jadi bahwa pemerintah Indonesia punya regulasi tersendiri dalam rangka penanggulangan COVID-19. Ini bisa kita lihat dari dikeluarkannya instruksi Mendagri nomor 38, nomor 39 yang mengatur PPKM, levelisasi baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Yang kedua, bahwa pemerintah juga masih mengatur dalam SKB 4 Menteri tentang proses pembelajaran, proses sekolah, di mana juga diatur di sana kalau ada yang sakit, kalau ada yang terinfeksi, maka kalau dia bergejala maka dia di rumah, tapi tidak meliburkan sekolah. Dan kemudian active case finding tetap dilakukan di sekolah. Dan kemudian pemerintah juga melakukan pengaturan dengan adanya surat edaran Satgas tentang protokol perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang berbasis dengan vaksinasi. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu berdasarkan data dan juga proses yang ada di dalam negeri itu sendiri. Memang semua mengacu kepada Badan Kesehatan Dunia sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mas Dalina Pane. Tetapi CDC juga punya pertimbangan tersendiri sesuai juga hasil penelitian dan evidence base yang ada di Amerika Serikat. Jadi perkembangan tentang teknologi kesehatan berkembang terus, termasuk juga ilmu virologi, termasuk juga menyangkut imunologi. Tetapi apa yang menjadi catatan bagi kita bahwa virus COVID ini tidak sama dengan bakteri dari tuberkulosis. Memang ada yang infected, ada yang terpapar, dan kemudian ada yang disease. Tapi persoalannya adalah virus COVID ini terjadi mutasi, terbentuknya varian-varian baru
yang memang ada yang melemah, tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada yang semakin kuat. Jadi oleh karena itu pemerintah tetap menjaga agar proses transmisi tetap menjadi pertimbangan yang paling utama. Baik. Di samping juga untuk meningkatkan imunitas tubuh yang ada di masyarakat Indonesia. Memang benar imunitas itu bisa terjadi oleh karena vaksinasi, tapi juga bisa terjadi oleh karena dia terjadi infeksi ataupun reinfeksi. Baik. Jadi kedua hal ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Baik, Pak Alex, artinya ketahanan kita belum memungkinkan begitu Pak untuk kita membuat aturan yang serupa dengan CDC tadi? Ya, artinya bahwa yang pertama bahwa kita adalah negara kepulauan. Dan kemudian bahwa struktur masyarakat kita berbeda dengan struktur masyarakat khususnya di Amerika Serikat. Dan kemudian kita juga mempunyai beberapa penyakit-penyakit yang menjadi penyakit prioritas yang juga menjadi program pemerintah. Di samping menyangkut COVID, kita juga masih mengurus tuberkulosis. Baik. Kita juga masih mengurus malaria, Baik. dan mengurus juga angka kematian ibu, angka kematian anak. Ini juga menjadi PR yang besar, sehingga ini juga yang harus perlu dijaga di samping juga transmisi COVID itu sendiri. Baik, Pak Alex, ini informasi yang kami dapatkan survei terbaru dari Kemenkes dan juga FKM UI begitu mengatakan antibodi masyarakat Indonesia ada di angka 98,5% Pak pada bulan Juli lalu. Apakah angka ini akan cukup berpengaruh gitu pada ketahanan imunitas masyarakat kita, Pak Alex? Ya, jadi yang harus kita perhatikan bahwa dengan tingginya imunitas, baik oleh karena infeksi, ataupun reinfeksi, ataupun oleh karena vaksinasi, itu membuat memang kasus di rumah sakit, di sektor hilir berkurang dibandingkan Juli 2021. Tapi tingginya imunitas bukan berarti tidak terjadinya infeksi. Buktinya sekarang kasus aktif lebih kurang 53.120-an kasus. Dan demikian juga bahwa kasus meninggal memang sedikit, tapi tetap ada yang meninggal setiap hari jika dilaporkan. Dan juga yang harus kita lihat juga bahwa dengan tingginya kasus aktif tersebut menandakan bahwa vaksinasi kemudian tingginya imunitas tidak cukup mencegah transmisi. Jadi memang harus ada memang penerapan protokol kesehatan. Kalau kita baca apa menjadi keputusan CDC, mereka juga masih mengharuskan masker, khususnya bagi yang bergejala. Memang kata kuncinya adalah pemakaian masker bagi mereka yang bergejala, termasuk juga bagi mereka yang mempunyai komorbid. Jadi ini juga yang harus kita edukasi ke masyarakat kita, pemakaian masker secara benar, secara proporsional, dan juga bagi mereka yang bergejala juga harus bisa mengendalikan ini. Baik, saya akan ke Ibu Mas Dalina, begitu Ibu, kalau Ibu tadi di awal mengatakan rasanya kita juga harus bisa move on begitu ya dari kondisi pandemi yang selama 2 tahun kemarin cukup mengekang begitu. Tapi hari ini kemudian tadi Pak Alex menyebutkan ketika ada yang positif di satu lingkungan sekolah, maka dia akan diisolasi tetapi sekolahnya belum tentu diliburkan. Anda melihat bagaimana kondisi ini, apa seberapa memungkinkan kita juga mengarah ke keputusan atau kebijakan yang mirip dengan CDC tadi, Bu Mas Dalina? Ya, jadi kalau dulu kan kalau ada yang positif di sekolah, sekolahnya diliburkan. Sekarang sudah seperti penyakit-penyakit lain, Mas Bram, sudah seperti cacar air ya. Anak-anak di sekolah kalau ada satu yang terkena cacar air, dia tinggal di rumah. Dan anak-anak yang kontak dengan anak tersebut akan diawasi selama beberapa hari. Kalau kemudian demam dan muncul gejala, maka dia juga diharuskan untuk tinggal di rumah atau belajar atau tidak belajar ya. Jadi tidak harus satu sekolah kemudian diliburkan. Saya kira itu merupakan pelonggaran yang sudah cukup tepat pada saat ini. Jadi kalau menurut pandangan kami memang Omikron ini merupakan karunia karena dia memang tidak virulen. Bukan cuma di Indonesia, di banyak negara juga kasus-kasus Omikron ini tidak menimbulkan kematian yang tinggi seperti Delta. Jadi kita harus memulai program pengendalian itu dengan targeted atau dengan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Artinya suspek, kemudian juga probable itu menjadi fokus. Juga mereka-mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah atau yang
kita sebutnya mereka kelompok berisiko, seperti bayi, anak-anak, kemudian juga orang tua, mereka yang komorbid, kemudian mereka yang imunokompromis. Nah, perhatian kita harus kepada mereka supaya kalau mereka sakit tidak menjadi fatal. Mhm. Dan jangan sampai kebijakan itu kemudian bertentangan dengan komunikasi risiko yang disampaikan oleh pemerintah. Komunikasi risiko yang disampaikan, antibodi kita tinggi, kemudian juga jumlah antibodinya juga tinggi, tetapi kebijakannya kemudian menambahkan booster misalnya begitu ya. Dan itu menjadi mandatori, menjadi wajib. Itu menjadi kontroversi, kontradiktif dengan statement yang sudah dikeluarkan. Baik. Booster penting, saya sendiri juga mendapatkan booster, tetapi dia harus menjadi recommended atau direkomendasikan, bukan kemudian menjadi mandatori. Baik, baik. Berarti artinya PR-nya masih banyak dan jangan sampai kemudian kebijakan maupun statement itu akan kontradiktif begitu ya, Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, Anda melihat seperti apa kemudian kita sudah mungkin berjalan hampir 2 bulan begitu PTM di tahun ajaran baru ini. Apakah sudah tepat atau permasalahan kita hanya di pengawasan saja yang perlu diperketat lagi, Bu, untuk masalah pengawasan protokol kesehatan di anak-anak di sekolah? Ya, saya kira para pendidik, guru, pengawas sekolah juga sudah mengerti tentang apa yang harus mereka lakukan karena sudah melalui pandemi ini selama 2 tahun lebih. Dan kita tidak melihat ada sesuatu yang istimewa sehingga menyebabkan sekolah harus kembali online atau diliburkan. Sejauh ini dalam 2 bulan sekalipun Omikron dan 3 varian of concern baru tersebut menyerang kita, saya kira sekolah masih tetap berjalan dan masyarakat masih tetap beraktivitas dan bermobilisasi seperti biasa. Dan itu hal yang baik. Baik, artinya tidak ada kondisi spesial begitu ya, kalau dalam istilah Anda tadi begitu. Saya akan kembali ke Pak Alex. Pak Alex, ketika kemudian penerapan isolasi hanya pada skop kecil saja, ini apakah sudah dinilai efektif begitu Pak dalam 2 bulan terakhir untuk memutus mata rantai penularan khususnya pada anak-anak di sekolah, Pak Alex? Ya, jadi seharusnya ini sudah menjadi bentuk kehidupan kita karena kita sudah lebih 2 tahun ya bergaul dengan COVID. Jadi semua orang sudah tahu apa yang dikatakan dengan kasus suspek, kemudian kasus terkonfirmasi, kontak erat, itu pasti sudah dipahami dengan baik. Hanya yang penting bahwa bila mana kita ada bergejala dan kemudian pada saat kita bergejala itu kita memeriksakan diri ternyata positif, maka kita akan mengisolasi secara mandiri. Jadi PTM itu sebenarnya aman jika kesadaran ini terjadi di sekolah, di anak murid, dan juga di keluarga. Jadi oleh karena itu keluarga juga harus punya hubungan dengan mereka yang menyelenggarakan sekolah. Dan yang kemudian adalah bahwa semua yang positif COVID-19 memang tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat ruang publik, termasuk juga di sekolah dan seterusnya. Oleh karena itu memang aplikasi Peduli Lindungi ini juga harus tetap diaktifkan. Baik. Di mana memang pada saat ini sekarang kalau misalnya dia hitam, tentu dia tidak bisa melakukan aktivitas. Tapi persoalannya adalah bahwa banyak orang sekarang bergejala memeriksakan diri di rumah. Memeriksakan diri di rumah sehingga bila mana itu reaktif, dia bergejala, dia tidak melaporkan. Ini juga satu kekeliruan. Baik. Jadi oleh karena itu, bagi mereka yang memeriksakan diri di rumah, apakah karena ada rapid test antigen yang begitu mudah untuk melaksanakannya, bukan menjadi dasar akhirnya ini tidak dilaporkan. Baik. Dan kemudian keluarga tidak mengetahui bahwa seseorang tersebut sakit. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang bergejala dan bagi mereka yang mempunyai keluhan, khususnya ada komorbid, harus tetap memeriksakan diri dan harus tetap melaporkan ke instansi terdekat untuk pelayanan kesehatan. Baik. Dan demikian juga bagi mereka yang mempunyai riwayat misalnya bahwa belum divaksinasi misalnya. Ini juga harus menjadi pertimbangan untuk bisa segera dilakukan vaksinasi. Memang vaksinasi booster kita agak lambat dibandingkan waktu saat kita melaksanakan vaksinasi 1 dan 2. Ini melambatnya bisa oleh karena sentra vaksinasinya mungkin tidak sebanyak yang kita alami tahun 2021, sehingga akses dan akselerasinya juga menurun.
Oleh karena itu memang bagi mereka yang berisiko, kita tetap menganjurkan, merekomendasikan untuk tetap dilakukan vaksinasi yang Baik. ketiga, dan bagi mereka yang petugas kesehatan untuk melakukan vaksinasi keempat atau booster kedua. Baik, Pak Alex. Artinya kedisiplinan perlu ditingkatkan, merubah stigma bahwa gejala misalkan seperti batuk pilek tidak dianggap remeh lagi begitu ya, apalagi kita punya anggapan seperti itu sebelum pandemi. Terima kasih atas waktu Anda, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Pak Alexander Ginting, dan juga Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Ibu Mas Dalina Pane. Terima kasih Bapak dan Ibu, salam sehat selalu. Salam sehat.